Entah kenapa kita itu selalu sama. Sama seperti kamu nih. Bener nggak kamu baru-baru ini mengalami sebuah hal yang namanya takut untuk berbicara? Iya, ada semacam keluhan di dalam hidup kamu yang tidak bisa kamu utarakan kepada orang. Karena entah kenapa ya, orang itu kerap kali ketika kita curhat, mereka kadang-kadang menjadikan curhatan kita itu sebagai bahan yang mengolok kita kembali, atau malah justru membuat kita jadi maaf nih, nampak hina di depan mereka. Nah sekarang, ini adalah bukti cinta kasih Tuhan sama kamu. Ada saya di sini sebagai sahabat kamu, bisa dibilang sahabat virtual ya. Yuk, mudah-mudahan apa yang saya berikan kepada kamu di kisah hari ini sesuai banget dengan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Kita duduk manis, kita dengerin kisah Quora di hari ini pas banget dengan masalah hidup kamu. Ini adalah kisah saya. Halo semuanya, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kita membicarakan sebuah masalah, itu nggak akan pernah ada habisnya ya. Sama seperti masalah yang akan saya bicarakan di hari ini. Coba deh, pernah atau tidak diri kamu ngerasa bingung? Bingung setengah mati bahkan menghadapi sebuah peristiwa yang kamu sendiri nggak tahu kenapa saya harus mengalami ini. Saya kasih contoh. Pernah nggak kamu sedang dalam keadaan sakit? Sakitnya itu bukan sakit yang main-main loh. Sakitnya bisa dibilang cukup berat. Entah kenapa sakit itu hadir dalam tubuh kamu di waktu yang tidak tepat. Sampai akhirnya kamu tuh marah besar, marah ke Tuhan bahkan, dan tidak ngerti kenapa harus diri kamu menghadapi penyakit ini di saat yang seperti sekarang nih, yang harusnya nggak boleh sakit gitu loh. Atau, ini juga sama. Diri kamu pernah nggak sih menghadapi sebuah peristiwa yang ada kaitannya dengan hati? Wah, kaitannya dengan batin yang terluka akibat perilaku orang lain yang sebenarnya kamu tuh nggak nyangka kok dia bisa yang ngelakuin hal itu kepada saya. Kalau memang pernah kedua hal tadi atau bahkan maaf sedang kamu alami saat ini, yuk ada saya kembali Aryan Surya di hari ini. Saya akan menolong kamu seizin Tuhan membahas sebuah kisah Quora di hari ini yang sama persis tuh dengan apa yang saya katakan tadi. Saya akan bacakan kisah Quora di hari ini secara singkat, padat dan jelas banget. Kita ambil intinya supaya kamu sebagai sahabat saya bisa langsung tertolong. Oke? Gini kisahnya. Kisah ini diceritakan teman-teman oleh seorang perempuan, namanya tidak usah saya sebutkan. Ceritanya, dasarnya dia adalah orang yang pemalu. Orang yang tidak berani menyampaikan sesuatu, padahal hal itu sangat penting untuk disampaikan. Kamu tahu masalahnya apa? Betul, dia adalah seorang anak perempuan yang pernah dilecehkan oleh paman kandungnya sendiri. Dia ngerasa sedih, dia ngerasa marah, bahkan maaf, dia ngerasa hina. Tapi mau gimana lagi ya? Namanya juga manusia, nggak selamanya apa yang kita derita itu orang lain bisa pahami. Bener gak sih? Nah sama seperti anak kecil ini, dia ada permasalahan yang sangat berat loh, dilecehkan secara seksual oleh pamannya sendiri, tapi dia nggak berani ngomong kepada orang lain. Dan disitulah akhirnya di Quora dia mengeluh kesahkan betapa sakitnya perasaan dia saat ini, betapa depresinya dia saat ini. Nah sekarang yuk, izinkan saya untuk menolong dia kalau dia menonton video ini, dan izinkan saya juga menolong kamu nih yang kurang lebih permasalahannya sama. Tidak berani berbicara karena memang diri kamu merasa tidak pantas untuk diterima masalahnya. Teman-teman, saya ingin mengatakan kepada kamu sebuah hal yang penting. Dengerin ya. Yang pertama, walaupun kita belum pernah bertemu sama sekali, tapi saya ingin mengatakan kepada kamu, diri kamu itu berharga dan luar biasa hebat. Saya tidak kenal kamu, jadi bukan berarti saya mengatakan ini itu omong kosong atau teori belaka, tidak. Orang yang menonton video ini, orang yang di berandanya ada video ini, itu pasti adalah orang-orang yang pernah mencari pertolongan dong, entah di YouTube atau di Google mengenai permasalahan yang sedang mereka derita.
Nah sekarang ada nggak sih orang yang mohon maaf cupu, payah, atau tidak bagus gitu ya, lemah seperti yang kamu pikir? Apakah betul orang lemah itu adalah orang yang selalu mencari pertolongan sama seperti kamu? Tidak. Orang yang terus mencari pertolongan sehingga dia bisa ketemu video ini seizin Tuhan, bisa ketemu pagar kehidupan seizin Tuhan, itu adalah manusia yang hebat. Kenapa? Karena walaupun diri kamu ditindas, karena walaupun diri kamu mungkin pernah dicemooh orang, diri kamu malah pernah dibully ketika kamu curhat sama orang, diri kamu gak putus asa tuh. Terus mencari pertolongan karena kamu yakin ada orang suatu saat yang mengerti kamu akan masalah hidup kamu. Benar apa tidak? Dan kamu percaya nggak? Bisa jadi orang itu adalah saya, sahabat virtual kamu yang baru kamu kenal. Gini, apapun masalah hidup kamu, saya turut berduka dulu ya, yang sedalam-dalamnya. Walaupun masalah hidup kamu alhamdulillah tidak seberat kisah Quora tadi, tapi tetap itu masalah buat kamu dan saya turut berduka atas apapun yang sedang menjadi permasalahan batin kamu. Yang berikutnya, kamu mau nggak saya ajarin satu kalimat yang biasa membuat saya jadi tenang dalam hidup walaupun masalahnya lagi banyak? Mau ya? Saya cuma minta tolong sambil saya ucapkan, kamu harus janji ikut mengucapkan juga. Karena kalimat yang saya contohkan kepada kamu berikut ini bisa langsung kamu rasakan keajaibannya seizin Tuhan di batin kamu kalau mau mempraktekannya. Oke? Mau ya? Oke. Sekarang saya minta tolong, kamu lagi dalam keadaan apapun, lagi sibuk mengerjakan apapun, untuk kali ini aja, 1 menit aja. Saya minta tolong yuk, coba kamu sediakan waktu untuk fokus kepada video ini semenit aja. Siap ya? Oke. Sekarang saya nggak tahu masalah kamu apa, yang saya ingin kamu lakukan. Kamu sadari nggak sih kalau dalam hidup ini masalah itu jadi berat karena apa? Betul. Karena kita tidak mau menerima masalah itu menjadi sebuah kenyataan. Nah sekarang saya akan mencontohkan satu kalimat ajaib yang harus kamu ikuti bersama dengan saya. Siap ya? Oke, gini caranya. Pertama, saya ingin coba kamu bayangkan apa yang sedang menjadi permasalahanmu yang paling berat belakangan ini dalam hidup. Saya ulangi, saya ingin kamu coba sekarang juga bayangkan permasalahan hidup apa sih yang paling berat yang sedang kamu alami atau derita belakangan ini. Coba rasakan lagi perasaan gak enaknya, rasakan sekarang. Bayangkan lagi mungkin ada orang yang menyebabkan itu semua, bayangkan lagi wajahnya sekarang. Silakan. Sudah? Oke. Sekarang, saya akan kasih contoh dulu. Dari contoh ini baru nanti kita praktekin bareng ya. Oke, saya akan kasih contoh gini. Ceritanya sekarang saya ini lagi mau seminar. Wah, mau seminar besar lagi nih. Terus tiba-tiba mau seminar besar, tiba-tiba saya dikasih sakit tuh. Sakitnya juga bukan sakit yang enak ya, sakit flu berat gitu ceritanya. Nah biasanya yang terjadi adalah apa? Bener, marah-marah kenapa saya harus sakit flu. Nah, sekarang saya akan kasih contoh kepada kamu gimana kalau kondisi saya lagi sakit seperti ini ceritanya, saya mengucapkan kalimat ajaib ini. Gini caranya. Saya lagi sakit, saya harus seminar. Kesel banget. Pertama, saya rasakan dulu perasaan kesel itu serasa-rasanya. Rasain bener-bener. Begitu saya rasakan keselnya, saya ambil nafas. Kemudian saya hembuskan sambil saya mengucapkan kalimat ajaib yaitu, saya lagi flu berat. Ya udah, terus kenapa? Terima aja lagi. Ulangi ya, ambil nafas. Kemudian hembuskan sambil saya mengucapkan, saya lagi flu berat. Ya udah, terus kenapa? Terima aja lagi. Coba deh. Sekarang saya ingin coba kamu ikut rasakan ya, apa yang saya rasakan ini luar biasa loh. Sekarang coba gantian kamu ikutin saya. Pikirkan masalah apapun yang sedang kamu hadapi yang membuat kamu gak enak tadi. Pikirin, rasakan gak enaknya dulu. Rasakan perasaan gak nyamannya, gak enaknya, pengen marahnya, pengen nangisnya, kecewanya, rasain. Udah? Sudah terasakan? Bagus. Sekarang ambil nafas dalam-dalam melalui hidung. Kemudian
Sambil kamu hembuskan, kamu katakan, saya lagi menghadapi apa? Kemudian tutup dengan kalimat, ya udah, terima aja lagi, terus kenapa? Siap ya? Oke, ulangi lagi, ambil nafas. Terus kamu hembuskan, saya lagi sakit perut. Ya udah, terima aja lagi, terus kenapa? Sekarang, ayo, ulangi lagi ya. Masalah apapun yang sedang kamu hadapi, ganti kata setelah saya laginya dengan masalah kamu. Oke? Masalah apapun itu. Saya kasih contoh lagi seolah-olah saya baru menghadapi putus cinta nih. Nah, kamu banget tuh kan? Ayo, ambil nafas. Sambil kamu hembuskan, kamu ucapkan, saya lagi patah hati. Ya udah, terima aja lagi. Terus kenapa? Nah, sebentar. Sampai sini, mungkin kamu akan bertanya, Mas, saya melakukan ini tujuannya tuh apa? Bukankah masalah saya tetap ada? Betul, masalah kamu tetap ada. Tapi, nah ini rahasianya nih. Orang itu sama seperti kita, sama seperti kamu dulu. Gak sadar bahwa masalah itu bakal terasa semakin berat kalau kita tidak mampu menerimanya, betul? Dan sudah dibuktikan loh oleh para psikolog dan juga para dokter di luar sana. Boleh kamu tanya, orang kalau mau sempat sembuh dalam hal apapun ya, saya ulangi, dalam hal apapun, dia harus pandai melakukan sebuah cara. Gimana ya saya supaya bisa menerima itu semua? Cara yang saya ajarkan barusan ini cara yang paling sederhana dan sudah terbukti ampuh membuat orang-orang yang saya tolong bisa menerima apa yang sedang mereka hadapi. Nah sekarang, tugas kamu hanya mempraktekkan ini setiap saat, terutama ketika kamu sedang menghadapi perasaan-perasaan gak enak akibat masalah hidup kamu. Yang kedua, kamu ingat pesan saya baik-baik, dengerin, ini penting. Masalah kamu itu akan beres dengan sendirinya kok. Saya ulangi, masalahmu akan beres dengan sendirinya kalau diri kamu semakin ikhlas menerimanya. Orang bisa cepat sembuh kalau dia ikhlas menerima penyakit apapun yang sedang dia terima. Sakit flu contohnya. Bisa cepat sembuh. Tanya dokter kalau pasien itu menerima bahwa dia sedang flu. Sakit batin, luka batin, itu bisa cepat sembuh kalau dia fokus nangis, fokus marah, mengeluarkan emosinya, bukan menahannya. Itu fakta loh. Jadi sekarang pertanyaannya, kamu mau cepat sembuh apa enggak? Jawab deh. Mau sembuh enggak? Mau enggak? Jawab. Kalau mau, praktekkan apa yang saya contohkan tadi. Lihat, masalah kamu tetap ada, tapi lebih cepat sembuh, lebih cepat pulih. Uji coba. Silahkan uji coba apa yang saya katakan tadi dalam hidup kamu. Dan laporkan hasilnya di komentar ya, supaya sahabat pagar kehidupan yang baru menonton video ini tahu seberapa hebat apa yang saya ajarkan tadi. Sederhana, tapi powerful. Betul? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisah saya.